Salam, selamat pagi, selamat beribadah secara online yang disiarkan langsung dari Gereja Pauk Harapan Kita Tangerang. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Saudara-saudara, marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Marilah berdiri, kita nyanyikan pujian untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Adapun nats pembimbing yang menjadi pengantar ibadah Minggu pagi hari ini diambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Demikian: Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang senantiasa memberkati kami hari demi hari. Engkaulah yang selalu menuntun umat-Mu melewati tantangan dan pergumulan kehidupan, terutama di saat situasi yang sulit karena pandemi virus corona. Kami patut bersyukur atas kekuatan dan berkat yang daripada-Mu. Ya Kristus, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat, baik disengaja maupun tidak. Kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia. Kami telah lalai menaburkan kasih-Mu yang menumbuhkan harapan bagi sesama tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami juga sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, serta meragukan kuasa-Mu. Nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu bagi kami, umat-Mu yang berdosa. Ya Roh Kudus, ajarkanlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi semua orang, yang selalu menghadirkan kasih dan harapan bagi keluarga dan sesama kami, sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan. Kemuliaan-Mu, ya Allah Tritunggal, Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian. Kepada setiap orang yang dengan sungguh dan tulus mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dulu ku tertindih dosa, Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan
maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan sambut pemberitaan firman. Kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Marilah kita memohon pertolongan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang rahmani dalam Kristus Yesus, kami datang merendahkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Seraya kami memohon pertolongan Tuhan atas kami, supaya Engkau dengan kuasa Roh-Mu menyertai kami, menuntun hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ubahkan hati kami menjadi tanah yang subur, dan cerdaskan pikiran kami, supaya kami memahami, kami mengetahui, kami mengerti, dan oleh pimpinan Roh Kudus kami mampu menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan membaca dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua budangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema minggu pagi hari ini adalah ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya.
Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Pada waktu Tuhan memanggil Abram, sebelum bernama Abraham, ia bernama Abram. Pada usia yang ke-75 tahun, Allah menjumpai Abram, Allah menjumpai dia dan meneguhkan dia dengan janji-janji Allah sendiri, termasuk untuk mendapatkan keturunan. Pada usia yang ke-100 tahun, barulah Ishak lahir. Jadi ketika Abram dipanggil pada usia 75 tahun dan Ishak lahir, itu berarti ada selisih 25 tahun. Ketika Sarah hendak mengandung, maka Sarah itu berusia 90 tahun. Ia dijumpai dengan kuasa Tuhan dan ia akan dijanjikan untuk hamil, untuk mengandung. Dan tepat pada usia yang ke-91 tahun, maka Ishak lahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 91 tahun Sarah melahirkan, bahwa tentu dalam pandangan medis secara modern bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi bagi Abraham dan Ishak, bahwa ternyata Allah telah mengikat mereka dengan janji-janji yang sangat luar biasa. Berkali-kali menegaskan kepada mereka berdua bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan dan keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar. Mereka secara rasio itu tidak mampu menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, dan tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan karena usia sudah lanjut. Tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia yang tidak mungkin itu justru menjadi mungkin bagi Tuhan. Impossible is nothing. Karena itu Ishak menjadi anak yang paling ia kasihi. Dan Ishak menjadi bukti dari konsistensi keperkasaan dan kuasa Tuhan. Bahwa Allah berdaulat, maka semakin Abraham memberikan dirinya pada ketaatan mutlak kepada Tuhan. Abraham semakin terikat, semakin larut dalam tanggung jawab mengikuti kehendak Allah. Arti ketaatan yang penuh ada di sini, saudara-saudara. Bahwa semakin larut Abraham menunjukkan tanggung jawab untuk mengikuti kehendak Allah. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa ketaatan Abraham disebut sebagai kebenaran iman. Apa itu kebenaran iman? Karena ia mengikuti kehendak Allah dengan respons, dengan tanggung jawab. Ketaatan Abraham itu disebut kebenaran iman karena sepenuh-penuhnya Abraham mentaati dan mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kebenaran lain muncul. Oleh karena ketaatan Abraham ini, maka ia menaruh loyalitas yang tinggi kepada Tuhan. Tanggung jawab tanpa loyalitas adalah keterpaksaan. Karena itu saudara-saudara, pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat beberapa poin yang paling penting dari karakter Abraham. Pertama-tama kita melihat bahwa ternyata ketaatan pertama-tama dan yang utama merupakan ekspresi hormat yang tinggi akan Tuhan. Ayat yang kedua, saya ulangi bahwa ternyata ketaatan pertama-tama dan yang utama merupakan ekspresi hormat yang tinggi akan panggilan Tuhan. Karenanya ketaatan memang harus penuh.
Karena dia menjadi sebuah ekspresi hormat, maka ketaatan itu mutlak menjadi ketaatan yang penuh. Abraham tidak mengenal nanti dulu. Abraham tidak mengenal tunggu dulu. Abraham tidak mengenal kapan-kapan saja. Justru Abraham membuktikan sebagaimana pada ayat yang ke-6. Kepada Ishak dipikulkan kayu bakar. Kepada Ishak di punggungnya diletakkan beban, yang beban itu justru akan mengorbankan Ishak. Karena Ishak yang harus dikorbankan. Saudara-saudara, Abraham tidak menolak ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Abraham tidak berbantah-bantah. Abraham membawa Ishak ke tanah Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Ini adalah ekspresi hormat yang tinggi. Ketaatannya bukan ketaatan 1/2. Ketaatannya bukan ketaatan 3/4. Ketaatan adalah mutlak, penuh, termasuk menyerahkan anaknya. Yang kedua, saudara-saudara, ketaatan juga berarti pengorbanan. Ishak adalah anak semata wayang. 25 tahun menanti. Saudara, 25 tahun menanti. Pada usia yang ke-75 tahun Tuhan memberikan janji itu. Dan pada usia yang ke-100 tahun barulah janji itu menjadi kenyataan. Ada 25 tahun dia menanti. Dan karena itu ketika Ishak lahir, maka Ishak menjadi anak satu-satunya yang ia sayangi. Tetapi kenapa Ishak ini juga yang harus diminta oleh Tuhan untuk disembelih, dibakar, sebagaimana tradisi melaksanakan korban bakaran yang seharusnya domba itu dikorbankan, tetapi kenapa Tuhan meminta Ishak? Ini perbuatan apa, saudara-saudara? Ini perbuatan yang paling bodoh. Ini perbuatan yang paling tidak waras. Mungkin kita menilai seperti itu. Mungkinkah Abraham itu sudah mati rasa, sehingga anak yang ia tunggu selama 25 tahun itu akan diserahkan, akan dikorbankan? Saudara-saudara, karena memang ini yang paling berat buat saya dan saudara, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mau tidak mau, kadang-kadang kita harus meniadakan, kita harus mati rasa, mematikan perasaan kita demi mewujudkan kesenangan Tuhan. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, terkadang kita harus mematikan perasaan kita. Abraham harus mematikan rasa sayangnya kepada Ishak demi untuk menyenangkan Tuhan. Toh saudara-saudara, Ishak itu bukan milik Abraham. Iya toh? Karena Ishak itu cuma titipan Tuhan kepada Abraham di rahim Sarah. Ishak bukan milik Abraham. Itulah kebenarannya. Ishak itu adalah milik Allah. Saya kira saudara-saudara, dalam seluruh keberadaan kita pun kita tidak punya hak. Karena ternyata seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Jika kita membandingkan dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-39, di sana dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangannya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru ia akan memperoleh kehidupan. Karena itu tidak sungkan-sungkan bagi Abraham untuk memenuhi standar ini. Ia rela mengorbankan, sekali lagi, ia rela mengorbankan dengan sadar, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh ia menyerahkan Ishak, nyawa Ishak. Tapi kita juga kira nyawa Abraham juga dipertaruhkan. Taruhan nyawa Ishak, taruhan juga nyawa
Abraham sendiri. Karena sudah pasti ketika Ishak itu mati dalam pengorbanan, dalam korban, pasti juga Abraham akan dirundung oleh kesedihan dan kepedihan seumur hidup. Dia akan menangisi kepergian anaknya. Saudara-saudara, bukankah Ishak itu buah hatinya? Kita bisa memprediksi bagaimana kalau Ishak akhirnya benar-benar menjadi korban. Bukankah Abraham sangat bahagia dengan kehadiran Ishak? Tapi saudara-saudara, semua itu harus dikesampingkan. Kebahagiaan Abraham, kesenangan Abraham harus dikesampingkan. Dia harus mengutamakan kesenangan dan kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, inilah pengorbanan. Kita harus mengorbankan kesenangan kita. Kita harus tiadakan kepentingan dan kesenangan kita untuk mencapai standar ketaatan penuh. Pengorbanan. Allah mengukur kedalaman hati Abraham, dan ukuran itu begitu dalam sekali. Anak kandungnya. Ia bersedia menyerahkan Ishak. Saudara-saudara, jika kita selalu memproteksi, kita selalu melindungi kepemilikan kita, sebenarnya kita sedang kehilangan kepemilikan kita. Semakin kita memproteksi apa yang menjadi kepunyaan kita, maka sebenarnya kita sedang kehilangan banyak kepemilikan kita. Dan lihatlah, Abraham rela untuk tidak memiliki. Inilah titik yang sangat luar biasa untuk menegaskan apa arti, apa makna terdalam dari ketaatan penuh itu. Pengorbanan demi kesenangan dan demi kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, karena kita harus berpikir ulang. Kepemilikan kita, bahkan hidup kita bukanlah kepunyaan kita. Bahkan nafas kita toh bukan kepunyaan kita. Jadi saudara-saudara, jika kita seringkali kehilangan kepemilikan kita untuk kepentingan pelayanan, itu adalah pengorbanan. Dan saudara-saudara telah mengambil bagian dalam ketaatan yang penuh. Saudara-saudara, bukankah Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita semua? Bukankah Tuhan sanggup menyediakan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita? Dan bukankah Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita? Lalu kenapa kita enggan berkorban? Ada apa, saudara-saudara? Karena itu, saudara-saudara, mari selidiki hati kita. Kenapa kita enggan? Tapi Abraham telah menunjukkan keteladanan ini. Yang terakhir, saudara-saudara, ketaatan itu berarti kita memasuki wilayah misteri tentang keajaiban Tuhan. Ketaatan berarti kita memasuki wilayah mujizatnya Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang ke-8 memperlihatkan bagaimana Abraham dengan hati yang pedih memberi respon atas pertanyaan Ishak. Ayah, Bapak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Apa yang harus dikorbankan? Mana korbannya? Saudara, memang Alkitab menulis dalam lompatan yang begitu cepat ayat demi ayat. Tapi pertanyaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Abraham untuk menjawab pertanyaan. Karena Ishak tidak tahu bahwa ialah yang akan dikorbankan. Dan sampai di sini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling tidak siap untuk dijawab oleh Abraham. Bagaimana mungkin ia akan mengorbankan anaknya? Tetapi Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Cukup, saudara-saudara. Bagi Allah ini cukup.
Allah sudah tahu bagaimana kemurnian hati Abraham. Allah mengetahui persis bagaimana ketulusan dan kesungguhan hati Abraham. Saudara-saudara, apa yang dijawab oleh Abraham dengan pertanyaan anaknya? Anakku, Allah akan menyediakan. Padahal Abraham tidak tahu apa dan secara kasat mata apa yang akan dikorbankan, karena cuma dia bersama dengan anaknya. Tapi Abraham menjawab dengan pengharapan, dengan kebenaran, dengan keyakinan. Anakku, Allah akan menyediakan. Dalam teks Ibrani disebut dengan Elohim Yireh. Allah menyediakan. Elohim Yireh, God's will provide. Allah akan menyediakan. Saudara-saudara, tidak mungkin Allah sekejam itu. Tidak mungkin Allah sejahat itu 25 tahun menanti. Ini kalau kita memasuki wilayah rasionalitas. Karena itu saudara-saudara, ketaatan itu berarti juga seringkali harus merupakan peperangan terhadap daya nalar, daya pikir kita. Ketaatan seringkali harus membunuh rasionalitas kita. Dan ketaatan berarti juga penyerahan diri sepenuhnya kepada rencana-rencana Allah yang tidak kita duga. Maka Abraham berpaling. Jangan kau bunuh anak itu, lepaskan ikatan itu. Lalu Abraham berpaling dan mengangkat mukanya, dan dia melihat di samping itu ada seekor domba. Ternyata Allah sudah menyediakan, tapi Abraham tidak melihatnya. Abraham hanya melihat dengan rasa iman, dengan pengharapan. Maka pertanyaan Ishak terjawab. Ini dia Elohim Yireh atau Jehovah Yireh. Allah menyediakan. Saudara-saudara, jika Abraham menolak menyerahkan Ishak, maka Abraham tidak akan mengalami keajaiban, ketersediaan kuasa Allah yang sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin, ada apa yang tidak ada. Allah mengerjakan dalam kuasa dan kedaulatannya. Tapi Abraham menaati itu, dan karena itu ia mengalami keajaiban Tuhan. Jika saudara-saudara ingin mengalami keajaiban Tuhan, maka saudara harus selidiki lagi akan kemurnian hati. Keajaiban Tuhan berarti kemahakuasaan Allah yang menghadirkan domba itu. Tuhan akan menghadirkan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita tiap-tiap hari. Elohim Yireh, Dia akan lakukan itu bagi kita setelah Tuhan mengetahui kedalaman hati kita yang bersedia untuk berkorban, yang menaruh kehormatan dan penghormatan yang tinggi. Sekalipun anaknya yang harus ia korbankan, Tuhan menuntut pada kita, saudara-saudara, di kedalaman hati kita. Kalau kita bisa memenuhi standar ketaatan seperti ini, maka kita akan mendapatkan upah, keajaiban, misteri, mujizat, dan kita menjadi anak-anak perjanjian, dan kita menjadi alat berkat. Sebagaimana Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa, maka kita pun menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita responi pemberitaan firman dengan menyanyikan Besarlah Kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuh.
Saudara sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan mulut, dengan hati yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan dengan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sekaligus syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu ada memberikan anugerah kehidupan bagi kami. Kami merasakan bahwa Tuhan begitu dekat dengan kami, karena Engkau terus menjaga kami, Engkau pelihara kami. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami bersyukur karena pada minggu pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Bahkan kami boleh bersedia mendengarkan suara Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, semuanya Engkau sajalah yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami hormati, kami kasihi. Maka pada pagi hari ini Bapa, hamba menyerahkan akan pergumulan gereja-Mu, gereja Pauk Harapan Kita. Secara khusus kami teringat bagi mereka yang dalam pergumulan fisik, dalam keadaan sakit. Hamba menyerahkan akan Ibu Susan. Biarlah belas kasih Tuhan datang padanya. Biarlah dia boleh menjalankan ketaatan penuh, sehingga dia mendapatkan upah, di mana keajaiban dan kasih Tuhan boleh menyentuhnya, menjamahnya, dan dia boleh mengalami pemulihan. Kami menyerahkan akan Ibu Olga Limena. Biarlah juga Ibu Ola boleh mengalami keajaiban kasih Tuhan. Biarlah juga Bapak dan Ibu Sihombing yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan seluruh anggota gereja Pauk Harapan Kita yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami kebimbangan, yang mengalami penderitaan fisik. Hamba memohon, biarlah mereka di kedalaman cinta kasih-Mu, mereka memperoleh jamahan yang daripadamu. Karena Engkau yang berkuasa dan berdaulat, Engkau tabib, Engkau penyembuh yang ajaib. Bapa di surga, bahkan kami menyerahkan juga untuk pergumulan bangsa dan negara ini. Ketika bangsa dan negara ini, bahkan semua penduduk bumi ini dilanda oleh COVID-19. Manusia begitu tidak berdaya. Ilmu pengetahuan begitu buntu. Karena itu kami memohon belas kasih Tuhan. Engkau menuntut pertobatan bagi kami. Engkau menuntut ketaatan yang penuh bagi kami, yang seringkali abai dan tidak taat kepadamu. Karena itu kami mohon pengampunan Tuhan. Biarlah Engkau melihat kondisi kesedihan dan ketakutan kami, supaya Engkau bisa menunjukkan jalan bagi kami, supaya kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan kegembiraan. Kami rindu bekerja dalam keadaan normal. Kami rindu untuk bersekolah dengan keadaan normal. Kami rindu untuk melaksanakan aktivitas kami dengan keadaan normal. Kami rindu juga membangun persekutuan dalam ibadah bersama jemaat secara normal. Namun Engkau Maha mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan dunia saat ini. Itu sebabnya hamba memohon dan kami memohon belas kasih Tuhan. Biarlah pemulihan-Mu Engkau berikan bagi kami umat manusia. Seraya kami mohon pengampunan Tuhan atas ketidaktaatan, kesombongan, dan keangkuhan kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika beberapa protokol kesehatan juga sudah bisa dilakukan. Biarlah itu juga membuat kami taat, sehingga kami mampu meminimalkan akan pandemi COVID-19 ini.
Secara khusus kami berdoa untuk setiap dokter dan perawat yang bertugas melaksanakan tugas-tugas medis berhadapan dengan COVID-19. Kami memohon biarlah Tuhan menaruh kasih-Mu pada mereka. Engkau menjagai mereka, Engkau melindungi mereka. Bahkan ada di antara anak-anak-Mu, keluarga kami yang terpapar dampak COVID-19 ini, kami percaya mereka bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan oleh karena belas kasih dan cinta Tuhan. Ya Bapa di surga, ini semua permohonan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu bertambah-tambah dalam usia mereka berulang tahun, terima kasih untuk campur tangan Tuhan. Mereka berulang tahun pernikahan, terima kasih untuk tahun-tahun kehidupan dalam pernikahan yang Tuhan hadirkan kepada mereka. Bapa di surga, ini semua syukur dan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita sambut persembahan syukur dengan menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak dan Ibu yang kekasih, saya undang untuk berdiri untuk kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Marilah kita semua berdiri. Pergilah dalam damai dan layanilah Allah yang hidup, yang sudah menebus dan memanggil saudara
menjadi utusan-utusan kemuliaan dan kemuliaannya di dunia yang penuh dengan dosa dan perjuangan. Yakinlah bahwa Allah yang mengawali dan menuntunmu adalah Allah yang setia, karena saudara berharga di matanya di setiap janjiku. Tuhan bersamaku, tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta. Hanya anugerahnya Tuhan beri, anugerahnya Tuhan beri, kuasanya Kristuslah di dalamku. Aku menang bersamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kami minta waktunya untuk mendengarkan warta berita pada hari Minggu ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun kepada anak kami, Hana Ladrika, yang berulang tahun pada tanggal 22 Juni 2020. Dimanapun dia berada, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Pertama-tama atas nama jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinand Tambun, Sarjana Teologi, yang telah memberikan firman-Nya pada hari ini. Selanjutnya seperti biasa kita akan mendengarkan ibadah-ibadah, yaitu pertama ibadah minggu ditiadakan dan jemaat dipersilakan untuk ibadah di rumah. Bagi yang membutuhkan liturgi dapat menghubungi Bapak Daniel Suhartyo dengan nomor telepon yang tertera atau melalui MMS atau aplikasi WhatsApp.